Di tengah rebutan klaim sebagai pelanjut Jokowi, pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar lahir yang menawarkan perubahan. Meski tidak menawarkan perubahan secara total karena masih meneruskan program-program Jokowi yang dinilai baik dan bermanfaat untuk rakyat, ranjau-ranjau politik mengganggu perjalanan pasangan Amin. Tengok saja 3 hari setelah pasangan yang diusung Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa ini dideklarasikan di Surabaya, panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi datang. Muhaimin pun pada hari Kamis memenuhi panggilan pemeriksaan dalam kasus yang sudah 11 tahun lamanya. Kedewasaan berdemokrasi benar-benar diuji dalam pemilu 2024. Pemilu ketika Presiden Joko Widodo akan mengakhiri jabatan setelah menjalani 2 periode pemerintahannya. Joko Widodo menekankan perlunya keberlanjutan program-program pemerintahannya kepada penerusnya dari hasil pemilu 2024, seperti proyek Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Seiring dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi mencapai 80% dalam sejumlah survei, 2 bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto berebut klaim sebagai pelanjut pemerintahan Joko Widodo. Di tengah rebutan klaim sebagai pelanjut Joko Widodo, pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin lahir yang menawarkan perubahan. Meski tidak menawarkan perubahan secara total karena masih meneruskan program-program Joko Widodo yang dinilai baik dan bermanfaat untuk rakyat, ranjau-ranjau politik mengganggu perjalanan pasangan Amin. Tengok saja, 3 hari setelah pasangan yang diusung Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa ini dideklarasikan di Surabaya, panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi datang. Setelah tidak menghadiri panggilan pada Selasa 5 September, Muhaimin pada Kamis 7 September memenuhi panggilan pemeriksaan dalam kasus yang sudah 11 tahun lamanya, yakni dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja pada 2012, di mana saat itu Muhaimin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tak hanya itu, Ketua Umum PKB ini juga dipermalukan dengan tiba-tiba dibatalkan memberikan sambutan pada pembukaan MTQ Internasional di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan beberapa hari lalu atas perintah Bupati Tanah Laut Sukamta. Muhaimin tak hanya dilarang memberikan sambutan, dia juga tak boleh hadir, bahkan berfoto di perhelatan yang digelar pemerintah Kabupaten Tanah Laut bekerja sama dengan Jamiatul Qura wal Hufadz atau JQH Nahdlatul Ulama atau NU itu. Sedianya Muhaimin akan memberikan sambutan selaku pembina Jamiatul Qura wal Hufadz NU karena Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas berhalangan hadir. Jauh sebelumnya, Baca Pres Anies Baswedan mengalami sejumlah penjagalan ketika melakukan safari politik di sejumlah daerah seperti di Aceh dan Riau karena tak ada izin pemerintah daerah setempat. Demikian pula senam bareng Anies Baswedan yang digagas Partai Keadilan Sejahtera di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, tiba-tiba dibatalkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Rangkaian teror politik belum berhenti. Sejumlah spanduk berisi penolakan kedatangan Anies bertebaran di sepanjang Jalan Kutu Asem dan Denggung, Kecamatan Melati, Sleman, Yogyakarta. Momen itu terjadi ketika Anies akan menghadiri deklarasi Forum Kabah Membangun pada 16 November 2022. Seperti halnya di Jogja, spanduk berisi penolakan kedatangan Anies tersebar di Ciamis pada 19 November 2022. Isi spanduk di kedua kota itu hampir sama, yakni menolak Anies Baswedan, Anies Bapak Politik Identitas Jualan Agama dan Ayat. Melihat fakta-fakta tersebut, tak salah bila kita mengelus dada menghadapi kedewasaan politik di negeri. Tampak ada upaya sistematis menjegal pasangan Amin. Penjegalan semakin kuat ketika Presiden Joko Widodo hanya memberikan sinyal mendukung Baca Pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Politik yang kekanak-kanakan dan paranoid melihat lawan politik menghambat upaya konsolidasi demokrasi di tanah air. Gaya berpolitik norak tersebut semakin membenamkan Indonesia pada indeks demokrasi yang buruk.
Sebelumnya, posisi Indonesia pada Indeks Demokrasi Global yang diterbitkan The Economics Intelligence Unit pada 2023 turun dari posisi 52 ke 54 pada Februari 2023. Peringkat Indonesia berada pada peringkat 54 dari 167 negara dengan skor 6,71. Skor ini sama dengan indeks demokrasi di tahun 2021. Dengan peringkat itu, Indonesia masuk ke dalam kategori negara flawed democracy atau demokrasi cacat. Biarkan demokrasi di bumi pertiwi ini tumbuh indah berseri, segar sepanjang masa. Pemilu bukan siklus teror, melainkan pesta demokrasi rakyat nan penuh sukacita dan mengasihkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.